Anda yang mungkin bertanya-tanya, mengapa kehidupan ini terasa begitu membosankan, flat? Anda yang bertanya-tanya, mengapa kehidupan masa depan saya hari demi hari kemudian semakin menurun? Anda periksa ulang apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masa depan. Ya, masa depan adalah hal yang menjadi isu umum atau persoalan utama yang menjadi concern setiap orang. Dan setiap orang berkeinginan bagaimana mewujudkan sebuah hari depan yang lebih baik dari hari sekarang. Namun pada faktanya, tidak setiap orang berhasil mewujudkan hari depan yang lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah sudut pandang. Setidaknya ada tiga sudut pandang yang akan saya sampaikan. Sebenarnya hal apa yang paling berpengaruh membentuk masa depan dalam hidup seseorang. Ini persoalan klasik, tetapi lagi-lagi ini menjadi hal yang paling serius yang ada dalam setiap pikiran Anda dan saya. So, mari kita mulai pembahasan ini. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan saya mengamati banyak hal yang secara signifikan mempengaruhi masa depan dalam hidup seseorang. Saya menelaah berbagai filsafat dari sisi agama. Dan dari sisi agama saya mendapat setidaknya dua sudut pandang. Menurut sudut pandang agama, seperti apa sih kehidupan seseorang itu terbentuk? Dan satu lagi, non-basis agama, berbasis pandangan yang umum, yang saya ramu, yang saya racik. Dan saya akan menjabarkan satu persatu seperti apa sih sebenarnya kehidupan dari sudut pandang filsafat agama. Yang pertama, di dalam sebuah keyakinan tertentu mengatakan bahwa ketika seseorang hadir di muka bumi ini sebagai pribadi yang hidup, segala keberadaannya, segala kondisi kehidupannya ditentukan oleh karma di kehidupan sebelumnya. Past life. Jadi, kalau karma di kehidupan sebelumnya berpredikat buruk, maka orang tersebut akan hadir sebagai pribadi di dunia ini, di muka bumi ini, yang lahir di keluarga yang, mohon maaf, serba kesusahan, dan bahkan lebih parah tinggal di negara yang serba sulit keadaannya. Itu ditentukan oleh karma di kehidupan masa lalunya. Demikian sebaliknya, kalau karma di kehidupan masa lalunya baik, maka kehidupan di muka bumi saat ini, sekarang ini, dan sampai seterusnya, ia mengenyam kehidupan mungkin lahir di keluarga bangsawan, di keluarga yang kaya raya, sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu adalah sudut pandang dari sebuah agama, sebuah keyakinan bahwa yang menentukan hidup seseorang dari ketika lahir sampai pada kesudahannya di muka bumi ini ditentukan oleh karma di kehidupan sebelumnya. Reinkarnasi. Di dalam kepercayaan agama lain,
hidup seseorang di muka bumi ini ditentukan oleh yang namanya garis kehidupan. Sebagian menyebutnya takdir. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan seseorang dari lahir sampai kepada kesudahannya di muka bumi ini tidak bisa melenceng dari yang namanya garis kehidupan yang disebut takdir. Tetapi ada satu lagi pandangan yang di luar daripada itu, di luar daripada filsafat agama yang baku. Saya mengedepankan sebuah cara pandang bahwa kehidupan seseorang di muka bumi ini ketika lahir pada dasarnya adalah netral. Artinya apa? Sama sekali itu seperti kanvas putih. Tergantung seseorang mau melukis apa di dalamnya, tergantung seseorang mau menggambar apa di dalam kanvas yang netral tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu dari setiap sudut pandang yang 3 tadi. Kita akan mulai dari sudut pandang yang pertama bahwa kehidupan seseorang baik dari ketika lahir di muka bumi ini sampai kepada kesudahannya, episodenya gitu ya, itu ditentukan oleh karma di kehidupan masa lalunya. Dan apakah sudut pandang ini, perspektif ini sepenuhnya benar atau justru sebaliknya? Kita akan bahas. Saudara, kalau Anda, ya saya yakin setiap kita, Anda dan saya pernah atau sedang mengamati kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Seperti juga saya. Maksud saya, ada memang kehidupan sebuah keluarga atau sebuah kehidupan dari awal, dari ketika Anda melihat, menyadari, mengerti sosok ini, ya hidupnya memang berada di grade tertentu. Saya menyebutnya grade Z gitulah ya. Dan sampai seluruh perjalanan hidupnya sampai hari ini Anda tetap memperhatikan dan mengamatinya, tetap dalam keadaan grade Z. Tidak ada perubahan. Apakah orang itu tidak merencanakan masa depannya untuk lebih baik? Tidak ada seorang pun yang tidak merencanakan kehidupannya untuk lebih baik. Setiap orang menghendaki itu dan melakukannya. Mereka bekerja keras, tetapi faktanya dari lahirnya sampai hari ini, mungkin seusia Anda dan saya gitu ya ketika memperhatikan orang tersebut, masih dalam kondisi yang sama dan tidak ada perubahan yang signifikan. Dalam hal ini, sudut pandang atau teori bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh karma di masa lalunya terlihat ya benar. Seberapa keras pun ia berusaha mengubah kehidupannya di masa depan di hari esok, tetap tidak terjadi perubahan. Karena terkesan karma masa lalunya menahan dia untuk tetap dalam grade yang sama. Tetapi juga sebaliknya, ada orang yang lahir yang Anda perhatikan di lingkungan Anda mungkin ya, di sekitar Anda, lahir dalam kondisi grade B. Serba kecukupan, serba baik. Dan seluruh kehidupannya sampai hari ini tetap baik. Ya, sekali lagi, konsep kehidupan seseorang ditentukan oleh karmanya. Dalam hal ini terkesan yes, sesuai. Tetapi, saya yakin Anda dan saya juga memperhatikan ada orang yang terlahir dari grade X ketika ia lahir ke muka bumi ini. Mungkin orang seletingan Anda, seangkatan Anda ya hari-hari ini. Dan sampai perjalanan kehidupannya hari ini, Anda melihat dari X justru downgrade kepada kehidupan Z. Kehidupannya semakin menurun. Dari X kemudian ke Z, downgrade.
semakin lemah, semakin rusak kehidupannya secara holistik. Lalu, apa yang terjadi dengan cara pandang atau teori yang mengatakan kehidupan seseorang berdasarkan karma di kehidupan masa lalunya? Mungkin ketika lahir ya kehidupannya baik. Dalam artian karma baik di masa lalunya membuat ia hidup baik di kehidupannya hari ini. Tetapi mengapa pada perjalanan kehidupannya kemudian mengalami downgrade? Anda dan saya dapat melihat itu di sekitar kita. Demikian juga sebaliknya. Seseorang lahir dengan grade X, kehidupan yang serba susah, serba kekurangan, lalu kemudian Anda memperhatikan bahwa dalam perjalanan kehidupannya sampai di hari ini, dari grade X kepada grade B, mengalami upgrade kehidupan. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan yang disebut takdir? Bagaimana dengan disebut kehidupan itu ditentukan oleh karma di masa lalunya? Konsep itu menjadi batal, menjadi tidak berlaku. Karena seharusnya hidupnya tetap berada di grade X sampai kepada kesudahannya. Namun faktanya ada yang dari grade X kepada grade Z, downgrade. Ada yang dari grade X kepada grade B, upgrade. Ada yang statis, ada yang progres, ada yang menurun. Dua konsep filsafat dari agama yang mengatakan kehidupan seseorang ditentukan oleh karma masa lalunya, dan yang mengatakan kehidupan ditentukan oleh garis kehidupan takdirnya. Konsep itu Anda silahkan yang putuskan, Anda silahkan ambil kesimpulan. Apakah konsep itu benar? Karena kedua konsep itu similar, mirip sekali. Bahwa hidup seseorang tidak bisa diubah oleh karena garis kehidupan takdir atau karma di kehidupan masa lampaunya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bahasan yang non-agama tadi, non-religi tadi. Bahwa saya menganggap kehidupan, melihat kehidupan itu seperti sebuah hal yang netral. Ketika lahir, netral. Di dalam perjalanannya, terserah orang itu membentuknya menjadi kehidupan yang model seperti apa, warna seperti apa. Terserah orang tersebut memahatnya menjadi karya rupa seperti apa. It depends. Itu tergantung kepada pribadi orang tersebut. Kita akan melihat mengapa ada orang yang kemudian hidupnya menjadi downgrade atau flat, ada yang upgrade. Saudara, kita akan mengamati yang flat saja ya, dari awal kehidupannya grade Z sampai kepada hari ini tetap grade Z. Saudara, kalau Anda cukup detil atau memperhatikan mereka dengan seksama, kebanyakan dari orang yang tidak dapat mengubah grade kehidupannya dari awal kehidupannya sampai hari ini, rata-rata mereka memiliki kecenderungan tidak memiliki interest untuk mempelajari hal-hal yang baru. Tidak memiliki interest untuk mengupgrade ilmu pengertiannya dari berbagai sumber, dari berbagai sudut pandang. Mereka cenderung konservatif. Mereka cenderung berpikir, ya itu-itu aja gitu. Apa yang dikatakan orang tuanya dulu mungkin, atau guru spiritualnya dulu mungkin, terpaku di level tersebut. Stuck. Dan dia cenderung menganggap itu adalah suatu kebenaran yang absolut. Sehingga orang itu tidak memiliki interest untuk mempelajari hal-hal baru. Maka saya melihat secara persis orang di sekitar saya berlaku demikian. Sehingga kehidupan dari awal sampai kepada kesudahannya, sampai meninggalnya, dan bahkan keturunannya tetap dalam kondisi yang sama, mereka cenderung tertutup
untuk menerima hal-hal atau ilmu-ilmu pengertian baru di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan yang downgrade? Saudara, saya juga mengamati ada orang yang lahir dalam keadaan baik dengan akomodasi yang cukup, tetapi tentu saja itu adalah pemberian dari orang tua sebelumnya, warisan. Kemudian dalam perjalanannya mengalami downgrade, habis semua dan ia tidak lebih baik dari kehidupan si grade X tersebut. Artinya kehidupannya menurun secara signifikan. Lalu apa yang membuatnya demikian? Saudara, rata-rata orang, kebanyakan orang yang hidup di dalam zona nyaman, ada kecenderungan mereka sudah puas dengan hidupnya dan tidak ingin belajar apapun. Mereka menganggap hidup akan baik-baik saja dengan keadaannya hari ini. Tidak mempelajari hal baru, tidak mempelajari skill baru, tidak mempelajari sebuah perspektif baru. Dan pada kenyataannya, orang itu mengalami downgrade karena kehidupan terus menggerus apa yang dia miliki, pemberian dari kehidupan generasi sebelumnya. Ada kemiripan yang mengalami flat kehidupannya atau yang downgrade. Kemiripan keserupaannya adalah mereka sama-sama tidak mengupgrade pengertian, tidak memiliki interest untuk belajar secara masif bagi kehidupannya. Dan ada orang yang terlahir dengan kehidupan grade X, lalu kemudian mengalami upgrade sampai kepada grade B, jauh lebih baik, bahkan rekan seangkatannya, seletingannya, yang dulu lebih baik secara kehidupan, jauh tertinggal oleh orang tersebut. Ia mengalami kehidupan yang benar-benar upgrade. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Saya memperhatikan orang tersebut memiliki interest untuk belajar lebih lagi dalam banyak hal. Baik mempelajari filsafat, baik mempelajari hal akademis, baik mempelajari hal spiritual. Mereka memiliki hasrat, desire untuk mempelajari hal-hal baru. Dan itu kemudian yang membuat kehidupannya mengalami peningkatan, upgrade dari X kepada B, bahkan E+. Saudara, dari apa yang saya sampaikan, Anda yang mungkin bertanya-tanya, mengapa kehidupan ini terasa begitu membosankan, flat? Anda yang bertanya-tanya, mengapa kehidupan masa depan saya hari demi hari kemudian semakin menurun? Anda periksa ulang apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Faktanya, konsep kehidupan yang berbasis karma masa lalu atau kehidupan sebelumnya itu bisa batal dengan apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Juga konsep pemikiran kehidupan yang ada garis takdirnya yang tidak bisa dirubah, itu juga batal. Karena faktanya orang bisa berubah dari baik menjadi buruk. Bahkan dari buruk menjadi sangat baik. Hal yang paling masuk akal dan logis adalah kehidupan tergantung Anda membawanya, melukisnya, memasukkan warna apa, atau tergantung Anda memahat kehidupan untuk menjadi kehidupan seperti apa. Itu tergantung oleh kemauan orang tersebut mempelajari hal-hal baru di dalam kehidupan, baik yang sifatnya akademis atau non-akademis. Baik yang sifatnya teknis atau yang bersifat spiritual. Maka Anda bisa perhatikan, tidak semua raja lahir dari keluarga raja. Raja Daud contohnya, ia seorang nabi dan seorang raja. Apakah dia lahir dari seorang keluarga kerajaan? No, bukan sama sekali. Orang tuanya hanyalah seorang pada umumnya yang hanya memiliki ternak. Dan pekerjaan Daud pun hanya ngangon kambing gitulah saudara.
tetapi ia lahir kemudian dari seorang penggembala menjadi seorang nabi dan raja. Seorang presiden tidak lahir melulu dari keluarga presiden. Ada yang lahir dari hanya seorang tukang kayu. Iya, saya tidak sedang kampanye ya. Artinya, kehidupan bisa jadi apa saja, tergantung orang tersebut memahat kehidupan pribadinya atau melukis atau menggambar kehidupan pribadinya dengan ilmu dan pengertian yang baru yang terus di-upgrade di dalam kehidupan seseorang. Saudara, mungkin Anda bertanya, dari kehidupan seperti apa saya dimulai ketika lahir ke muka bumi ini? Saudara, saya dapat mengingat dengan jelas. Sangat menyedihkan. Tinggal di rumah yang sudah hampir rubuh, sehingga sampai harus ditopang oleh kayu tambahan. Ya, bayangkan rumah panggung, tapaknya sudah tergerus, miring, harus ditopang. Secara singkat Anda bisa menggambarkan atau melihat seperti apa mengenaskannya kehidupan saya. Tetapi hari ini saya bukan dalam kesombongan. Teman-teman saya, seangkatan saya yang jauh lebih baik kehidupannya ketika itu, hari ini mereka tidak lebih baik dari saya, bahkan mengalami downgrade. Mohon maaf, saya dapat mengendarai kendaraan yang menjadi ikon kemewahan sebuah pencapaian gitu ya. Teman-teman saya masih mengendarai roda 2. Apa yang terjadi? Kehidupan bisa berubah. Mengalami peningkatan atau mengalami kemunduran tergantung setiap Anda dan saya memperlakukan kehidupan. Ini hanya berbicara tentang bagaimana Anda mempelajari hal-hal baru, mengerti hal-hal baru, lalu kemudian mempraktekannya di dalam kehidupan. Maka hal itu yang paling signifikan, yang paling logis, yang dapat menentukan atau mengubah masa depan dari hidup seseorang. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan kesempatan kali ini membuka sebuah wawasan baru, insight baru tentang masa depan kehidupan dari Anda dan juga saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.